pemerintah di mana dalam keadaan wabah corona yang sedang melanda seluruh dunia, maka kita dihimbau untuk stay home, stay safe. Artinya kita di rumah saja. Gunanya adalah untuk memutus rantai penyebaran dari penyakit virus corona ini. Tapi dengan kita tinggal di rumah adalah sesuatu yang baik karena kita bisa berkumpul bersama-sama dengan seluruh keluarga. Kita bisa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang berdoa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, gereja mula-mula mengandalkan doa. Sepatutnya gereja di Perjanjian Baru juga mengulangi kembali apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula tentang berdoa. Alkitab berkata dalam Kisah 1 ayat 14, dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, saya menghimbau kepada kita semua, pada masa kita diminta untuk tinggal di rumah oleh pemerintah, mari kita manfaatkan hal ini untuk boleh kembali bersama-sama dengan keluarga atau dengan saudara untuk boleh berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab berkata juga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kembali lagi tentang berdoa. Saudaraku, betapa hebat kuasa doa. Itulah sebabnya kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan wabah ini datang ke seluruh dunia. Saya percaya Tuhan akan memberikan jawabannya kepada kita ketika kita berdoa, dan Tuhan akan memberikan kepada kita mengapa ini terjadi dan mengapa ini diizinkan oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saudara masing-masing, ketika saudara berdoa, saudara mendapat jawabannya dari Tuhan. Kembali pada firman Tuhan. Mari saya bacakan kembali tentang Kisah Rasul 4 ayat 31. Alkitab berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, rasul-rasul atau murid-murid Kristus pada zaman dahulu, mereka mengandalkan doa. Dan ketika mereka berdoa kembali setelah peristiwa Pentakosta di loteng atas itu, Alkitab berkata, goyanglah tempat mereka berkumpul, lalu mereka itu dikatakan penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kita harus mengalami apa yang dinamakan kepenuhan dengan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus itulah yang membuat kita berani untuk memberitakan Injil. Karena saudara harus tahu dan dengan yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Alkitab berkata, hanya satu jalan kepada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, itulah sebabnya kita rindu supaya setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, karena hanya dialah jalan keselamatan dan kepada hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita melihat kembali pada firman Tuhan dalam Kisah Rasul 6 ayat 6. Alkitab berkata bahwa mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saudaraku, Alkitab mengajar kepada kita bahwa berdoa itu luar biasa, dan ketika ada pengutusan mereka berdoa. Ayat yang ke-7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, kita rindu di masa Pentakosta yang ketiga ini, semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada nama Yesus oleh karena berdoa.